Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, setelah kalian like, komen, dan subscribe, di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia. Namun saya memilih topik dari keragaman budaya Indonesia, yakni pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Kabupaten Lumajang. Keadaan geografis Lumajang ini sangat mendukung terhadap pola kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat luas dari daerah Lumajang. Dan letak wilayah Lumajang ini dibagi menjadi dua, yaitu dari masyarakat pesisir pantai dan masyarakat pegunungan. Kebiasaan yang dilakukan oleh setiap wilayah akan menjadikan suatu budaya yang tentunya menjadi ciri khas daerah tersebut. Budaya ini akan menjadi tradisi turun-menurun yang pastinya akan dilestarikan sebagai kearifan lokal Kabupaten Lumajang. Nah, di sini saya akan menjelaskan letak dari Kabupaten Lumajang dan batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember. Nah, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra, serta di sebelah barat bersebelahan dengan Kabupaten Malang. Kondisi Lumajang yang berada di daerah selatan bersebelahan dengan Samudra ini sangat menunjang masyarakat untuk berbudaya pesisir. Budaya masyarakat pesisir sering didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang tinggal di pinggir pantai atau di tepi pantai dan menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari masyarakat pesisir dan budaya-budayanya ya. Yang pertama nih, yaitu berprofesi sebagai nelayan. Biasanya masyarakat di pesisir ini lebih banyak berprofesi sebagai nelayan karena letak geografisnya sendiri sangat berpotensi sebagai nelayan. Hasil laut dan sumber daya lautnya juga seperti ikan, karang, air laut bisa digunakan. Nah, yang kedua adalah rumah panggung. Rumah panggung ini digunakan sebagai metode untuk menanggulangi apabila air laut naik ke permukaan. Yang ketiga nih, suara yang lantang. Nah, kenapa sih suara yang lantang? Suara lantang ini digunakan karena ketika berkomunikasi antara satu nelayan dengan satu nelayan lainnya, ini menggunakan suara yang lantang agar suara dapat dipantulkan dan didengar dengan baik. Nah, yang keempat itu kita menggunakan atap rumah yang tinggi. Karena di daerah pesisir pantai itu pada saat pagi dan siang hari cuacanya sangat panas dan terik karena terminal hari ini sangat panas, sehingga apabila kita menggunakan metode atap yang tinggi, hal ini dapat mengurangi rasa panas dari terik matahari tersebut. Kabupaten Lumajang juga terdiri dari daratan yang subur karena Kabupaten Lumajang diapit oleh 3 gunung berapi. Yang pertama diapit oleh Gunung Semeru, dan yang kedua oleh Gunung Lemongan, dan yang ketiga adalah Gunung Bromo. Nah, hal ini akan membuat tekstur tanah di Kabupaten Lumajang menjadi subur. Dan juga masyarakat pegunungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat nelayan. Hal ini menciptakan realitas masyarakat petani yang memiliki pola-pola kebudayaan sebagai kerangka berpikir atau referensi masyarakat petani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari budaya masyarakat pegunungan. Yang pertama, berprofesi sebagai petani atau bercocok tanam. Kenapa? Karena masyarakat pegunungan lebih memilih untuk berpotensi dalam mengelola tanah yang subur supaya dapat dimanfaatkan dan lebih efisien. Dan yang kedua adalah menggunakan suara yang halus atau rendah karena di sana itu cuacanya sangat sunyi dan sejuk ya. Jadi di sana itu mudah untuk berkomunikasi dengan bahasa yang landai atau rendah. Nah, yang ketiga, menggunakan atap yang rendah. Hal ini digunakan untuk memberikan suasana
Nah, Pranata Mangsa ini adalah sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam. Nah, dalam kalender Pranata Mangsa ini disusun dari 1 tahun atau 1 periode. Yang pertama ada Kasa, dan yang kedua ada Karo, yang ketiga ada Katelu, yang keempat ada Keempat, yang kelima ada Kalima, yang keenam ada Kaenam, yang ketujuh ada Kapitu, yang kedelapan ada Kawolu, yang kesembilan ada Kasongo, dan yang ke-10 ada Kasepuluh. Lalu ada 2 lagi nih, yang ke-11 ada Desa, dan yang ke-12 ini ada Sodong. Nah, masyarakat Lumajang pastinya memiliki budaya atau tradisi tersendiri sebagai kearifan lokal, mulai dari tradisi pesisir hingga tradisi pegunungan. Berikut ini yang digelar oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Nah, untuk budaya pesisir ini biasanya menggunakan tradisi untuk mensyukuri sebagai hasil laut. Contohnya tradisi petik laut. Tradisi petik laut ini untuk mempromosikan sekaligus ya hasil laut, kekayaan alam, serta mensyukuri rezeki yang telah didapat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, selain itu juga untuk memberkati dewa-dewa, lalu supaya dalam petik laut tahun selanjutnya diberikan rezeki yang lebih melimpah dan dijaga dari bencana alam lainnya. Lalu untuk tradisi budaya masyarakat pegunungan, biasanya masyarakat pegunungan ini menggunakan tradisi seperti upacara adat untuk memberikan rasa syukur. Nah, berikut adalah contoh dari tradisi ritual masyarakat pegunungan. Yang pertama ada Festival Karo atau Yatiana, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Tengger sebagai rasa syukur kepada dewa-dewanya yang telah memberikan rezeki yang melimpah. Lalu yang kedua adalah ritual Gedebek Suro. Kabupaten Lumajang ini menyajikan sejumlah pagelaran, biasanya itu dalam acara Gedebek Suro ini. Lalu kita juga menggunakan sebagai kayak kita itu menciptakan suatu arak-arakan sebagai rasa syukur yang diarak dari desa ke desa ya. Ini tuh sebagai kayak tradisi turun-menurun yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Nah, jadi itu semua yang telah saya jelaskan, materi-materi dari keragaman budaya